Oke, jadi sekarang kita akan melakukan digitasi peta atau penggambaran peta bertipe garis, titik, dan poligon. Oke, jadi pertama itu kita tekan New Embed Project. Kemudian kita ke sebelah kiri Open Data Source Manager. Dan kita klik dan akan muncul tab seperti begini, dan kita klik vektor, dan untuk encodingnya kita gunakan UTF-8. Dan vektor dataset kita tekan 3 titik samping kanan untuk mencari shape file petanya kita. Nah, jadi yang digunakan itu dalam bentuk SHP ya. Di sini tuh saya menggunakan peta Kota Kendari. Kemudian kita tekan open. Nah, kemudian kita tekan add dan kita close. Nah, nanti akan muncul peta seperti begini. Untuk melakukan digitasi di sini kita memerlukan plugin Quick Map Service. Jadi bagi kalian yang belum punya, klik di toolbar plugin, kemudian tekan manage and install plugin. Bagi kalian yang pertama kali membuka, itu nanti akan loading sebelum muncul tab seperti begini. Nah, untuk install plugin bisa dilakukan secara online maupun offline. Jadi offline itu dilakukan dengan install from zip. Nah, kalau online itu dilakukan menginstal langsung dari tab plugin ini. Jadi pertama kita search Quick Map Service. Nah, kalau sudah dapat itu kita klik, kemudian kita install. Nah, di sini tuh saya sudah install Quick Map Service. Jadi tunggu sampai Quick Map installnya terinstall dan dia akan tercentang. Kemudian kita close. Nanti dia akan muncul icon seperti ini, Quick Map Service ya. Nah, cara menggunakan Quick Map Service, yang pertama kita harus menyesuaikan koordinat petanya kita dulu. Caranya itu kita klik kanan di layar petanya kita, kemudian set CRS, set layer CRS. Nah, di sini tuh kita menggunakan koordinat EPSG 4326. Kemudian kita ketik 4326. Nanti di koordinat reference system akan muncul, kita klik itu, kemudian OK. Nah, nanti ini akan menyesuaikan dengan koordinatnya kita. Kemudian kita klik icon Quick Map Service, kita klik OSM. Di sini kita pakai OSM yang standar. Nanti akan muncul peta seperti begini. Jadi di sini kita belajar menggambar dari peta aslinya. Nah, karena di sini tuh masih full warna, jadi jalan-jalan itu tidak kelihatan, maka kita kasih transparan. Hanya menyisakan garis batas-batasnya saja. Caranya itu klik kanan di layar kita, kemudian tekan properties. Nah, kemudian di simbolnya itu dari yang full warna dalamnya kita ganti jadi outline blue. Jadi cuma garis pinggir birunya saja yang ada. Kemudian kita tekan apply, kemudian kita tekan OK. Nah, kalau begini kita sudah bisa lihat jalan-jalannya, kemudian bangunan-bangunannya. Nah, jadi sekarang kita mau mendigitasi peta bertipe garis seperti jalan atau aliran sungai. Nah, di sini kita ambil contoh mau digitasi Jalan Bunggasi. Caranya itu kita klik di sebelah kiri New Shape File Layer, kita klik, kemudian akan muncul tab seperti begini. File name-nya misalnya kita tulis jalan. Kemudian file encodingnya UTF-8, geometri type-nya itu line, terus filenya itu kita tulis nama, kemudian jenisnya, dan juga kondisi jalannya. Kemudian kita tekan OK. Untuk memulai menggambar garisnya, pertama kita klik di layar jalan, kemudian kita klik toggle editing yang pensil-pensil, kemudian kita klik add line fitur, kita tambah garis. Jadi kita mulai dari di ujung Jalan Bunggasi. Untuk memulai menggambar garisnya, kita klik kiri, kemudian kita sambung-sambungkan sesuai dengan jalannya. Nah, kalau semua sudah mentok seperti begini, cara gesernya itu kita pakai keyboard, kanan kiri atas. Kemudian kita lanjutkan sampai perbatasan Posia ya untuk Jalan Bunggasi.
karena ini cuma contohnya saja. Nah, kalau sudah sampai di ujung begini, kita klik kanan untuk mengakhirinya. Kemudian akan muncul tab begini. ID-nya kita tulis 1, namanya itu Bunggasi, jenisnya itu misalnya jalan provinsi, kemudian kondisinya itu baik misalnya. Kemudian kita tekan OK. Nah, tadi kan sudah ada jalan provinsi, sekarang kita buat lorong misalnya untuk jenis yang berbeda. Nah, jadi pertama sama kita add line feature, dan kita mulai dengan klik kanan, klik kiri, kita ikuti garis lorongnya ini. Jadi cara memperbesarnya itu bisa pakai mouse, digunakan rollnya ya. Nah, kalau sudah sampai begini kita klik kanan, dan akan muncul ID-nya kita tulis 2, namanya misalnya Mekar, Merak. Nah, jenisnya itu lorong dan kondisinya itu baik misalnya. Kita tekan OK. Nah, tadi kan tipe garis sudah, sekarang kita membuat tipe titik, poin. Caranya sama, kita klik New Save File Layer, kemudian file name-nya misalnya kita tulis titik, misalnya pelayanan kesehatan, di mana puskesmas, di mana rumah sakit, jadi kita tulis pelayanan kesehatan. Kalian codingnya sama, geometry type-nya itu poin ya. Kemudian name-nya, misalnya filenya, name lama dengan jenisnya, jenis pelayanan kesehatannya itu apa. Kita tekan OK. Nah, nanti akan muncul layar pelayanan kesehatan. Jadi sekarang kita mau buat titik puskesmas dan rumah sakit misalnya. Nah, caranya itu kita klik di layar pelayanan kesehatan, kemudian toggle editing, kemudian add point feature. Kemudian misalnya di sini kita klik kiri, kita tulis ID-nya 1, namanya Puskesmas Poasia, dan jenisnya itu pelayanan kesehatan tingkat 1. Jadi titiknya itu misalkan dulu ya. Kita tekan OK. Dan di sini kita untuk rumah sakit misalnya, kita tulis ID-nya 2, terus namanya Rumah Sakit Alia. Kemudian jenisnya itu jenis pelayanan kesehatan tingkat 2. Nanti tekan OK. Kemudian kita bikin lagi titik puskesmas misalnya di Kambu. Kita klik kiri, kemudian ID-nya kita tulis 3, dan namanya itu Puskesmas Kambu. Nah, jenisnya itu pelayanan kesehatan tingkat 1. Nah, kita tekan OK. Nah, sekarang kita akan membuat peta bertipe poligon, misal itu untuk peta yang bersifat area atau luasan. Jadi kita klik New Save File Layer, kemudian file name, misalnya itu kita tulis bangunan, kemudian geometry type-nya kita tulis poligon, filenya misalnya kita tulis nama dan jenis bangunannya itu apa, dan kita tekan OK. Nah, karena tipe poligon itu menggambar tentang area atau luasan, jadi di sini kita akan menggambar bangunan ini. Caranya itu klik layer bangunan, kemudian toggle editing, kemudian add polygon feature. Jadi kita akan menggambar bangunan ini dimulai dari klik kiri, kemudian diakhiri dengan klik kanan. Dan ID-nya itu kita tulis 1, namanya misalnya itu Poasia, misalnya Mall Poasia, jenisnya mall, kita tekan OK. Kemudian bangunan lain lagi, misalnya ini ruko, ID-nya itu 2, namanya itu Ruko Jaya misalnya, jenisnya itu ruko, tekan OK. Sama juga kita
kita buat ini ruko, ID-nya itu 3, kemudian namanya itu misalnya Indah, dan jenisnya itu ruko. Nah, kita tekan OK. Nah, sekarang kita sudah melakukan digitasi garis, titik, dan poligon, tapi kita belum bisa membedakan tipe dari digitasi tersebut. Nah, jadi sekarang kita mau bedakan tipe yang digitasi jalan misalnya, yaitu jalan provinsi dan lorong. Caranya itu klik kanan di jalan atau klik 2 kali, kemudian ke simbol. Nah, kita ganti jadi kategoris, kemudian value nya kita ganti jadi jenis, dan kita classify. Nah, untuk jalannya, jalan provinsi misalnya, kita ganti simbolnya jadi yang warna orange, kemudian kita tekan OK. Dan untuk tipe lorong, kita ganti simbolnya jadi warna biru, kita tekan OK, kemudian kita tekan apply, kemudian OK. Nah, nanti akan berbeda jalan provinsi warna orange yang besar dan lorong yang warna biru kecil. Nah, sama juga dengan membedakan tipe titik misalnya. Value-nya kita ganti jadi jenis, dan kita classify. Dan untuk yang case tingkat 1 puskesmas, misalnya simbolnya kita ganti jadi warna biru, dan yang case tingkat 2 kita ganti jadi yang plus merah. Kemudian kita tekan apply dan OK. Nah, cara yang sama juga dilakukan untuk peta bertipe poligon untuk membedakan jenisnya, misalnya mall dan ruko. Caranya itu klik 2 kali pada layar bangunan, kemudian kita klik simbol, kemudian kategoris, dan value-nya itu jenis. Nah, untuk warnanya sendiri itu bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian warna apa. Nah, habis itu kita tekan apply, kemudian OK. Nanti di sini akan berbeda warnanya. Nah, jadi kita sudah selesai melakukan digitasi peta, dan untuk melihat hasilnya caranya menghapuskan tanda centang pada OSM standar. Nah, jadi ini hasil digitasi peta yang sudah kita lakukan. Jika sudah selesai, jangan lupa menyimpan project dengan mengklik save project pada kiri atas. Terima kasih.